Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal perbincangan yang membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Jadi dukung kami terus dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, memberikan komentar, dan membagikan, men-share seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kali ini saya membaca kabar tentang jeritan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Mama menjerit katanya harga minyak goreng naik. Dulu itu harga minyak goreng 11.000, 11.500, paling banter ke 12.000. Sekarang 20 ribuan per liternya. Kalaupun ada promo di supermarket masih 15.000. Ini di Indonesia, negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kok bisa-bisanya kita harus mengalami harga minyak goreng yang sedemikian mahal? Kita akan membahas tentang profil industri sawit Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan dua orang narasumber, ada Dr. Novindra, ekonomi sumber daya lingkungan dari FEM IPB University. Apa kabar Pak Novindra? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Masih pakai minyak goreng kan? Ya. Masih menjadi andalan ya sebagai minyak nabati CPO ini. Itu sebagai sebagai komoditas non migas ya. Iya, komoditas penyumbang devisa terbesar ya. Tapi di balik permasalahan-permasalahan yang harus kita atasi juga gitu. Persis. Pak Hardi. Ya. Dan selain Pak Novindra, saya sudah juga bersama dengan Pak Mansuetus Darto, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit. Apa kabar, Bang Darto? Siap, Bang Hardi. Wih, sini lagi panen ini, harga sawitnya naik terus. Ya. Mantap ya. Jadi sekarang berapa? 3.400 per kilo. 3.400 per kilo, tanda buah segar. Ya, betul. Tapi tidak ada perubahan juga, tidak ada transformasi yang dilakukan oleh perusahaan. Udah untung besar, tapi belum ada perbaikan sosial di sekitar company. Oke. Nah, 3.400 itu kenaikan dari berapa di awal tahun 2021 lah? Di 2021 itu kurang lebih 1.400 ya, 1.400, 1.500. Kalau di petani swadaya itu yang memang belum terhubung sama perusahaan besar ya, itu kurang lebih Rp1.000, Rp900 itu. Pada waktu itu? Ya. Jadi 1.400, 1.500, sekarang ke 3.400. Jadi sudah lebih dari 100% kenaikannya. Kalau di petani swadaya berapa sekarang? Kalau di petani swadaya itu masih ada yang 2.700, 2.800. Kok jauh ya? Ya memang begitu prosesnya. Kalau petani plasma itu kan mereka sudah bermitra dengan perusahaan dan rata-rata untuk harga pembelian tandan buah sawitnya mereka itu ya mengikuti harga pemerintah ya di dinas provinsi, sementara petani swadaya itu ditentukan oleh Tengkulak gitu. Jadi mayoritas petani kita itu petani swadaya, kurang lebih mungkin 70-75% ya petani swadaya, dan mayoritas mereka itu adalah menjual ke Tengkulak. Tengkulak itu mengambil kurang lebih 20-30%. Oke, banyak juga kalau gitu. Petani swadaya ini kira-kira punya lahannya berapa rata-rata? Ya, di aturannya sih bisa kurang dari 25 hektar. Tetapi rata-rata itu ada yang punya 1,5 hektar, ada yang punya 4 hektar, itu bervariasi. Tetapi rata-rata petani swadaya yang berasosiasi di SPKS itu adalah skala kecil ya, yang memang kami definisikan kurang dari 10 hektar. Karena kalau udah lebih dari 10 hektar itu bukan petani lagi. Apa dong? Karena kalau udah lebih dari 10 hektar itu ya harus mempekerjakan buruh secara besar, kemudian itu juga menggunakan
modal dan yang kami temukan itu adalah siapa yang mengelola lahan di atas 10 hektar ataupun lebih dari 25 hektar sampai 50, 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar, 500 hektar pun itu tidak tinggal di pedesaan dan rata-rata pekerjaan utamanya itu ya bukan petani gitu. Tapi ada yang pegawai negeri, ada yang ada polisi, ada birokrat, ada mantan gubernur. Ya seperti itu. Jadi kami itu rata-rata menangani ya yang memang betul-betul tinggal di pedesaan, yang mengerjakan kebun secara langsung dan memang sangat tergantung kepada sawit. Sekarang ini jumlahnya ada, dulu tuh kalau nggak salah sampai 2,5 juta ya, petani swadaya itu. Data petani swadaya itu kan politis ya. Kalau data statistik kita itu kan rata-rata politik ya. Ya karena memang ya begitu ya. Nantilah kita bisa diskusikan itu. Tapi gini, kalau data petani sawit itu yang dirilis oleh pemerintah itu luasannya 6,7 juta hektar. Ya. Terus kemudian berdasarkan data terbaru yang melalui citra satelit dengan mengkategorisasikan luas lahan kurang dari 25 hektar itu ternyata hanya 1,9 juta hektar. Jadi yang 25 hektar dilepas dulu. Bukan ke atas. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini, pemerintah itu kan mendeklarasikan luas kebun rakyat itu adalah 6,7 juta hektar. Oke. Nah, setelah dilakukan kajian melalui citra satelit untuk para petani sawit yang luasannya sesuai dengan kategori pemerintah kurang dari 25 hektar itu hanya sekitar 1,9 juta hektar. Jadi sebenarnya adalah kalau misalnya mau dikalkulasikan 6,7 dikurangi 1,9 itu berarti kurang lebih 4,8 juta hektar. 4,5 juta hektar itu adalah individual growers yang menguasai lahan lebih dari 25 hektar dan mengaku petani. Nah, itu tadi yang saya bilang itu yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Surabaya, yang tinggal di ibu kota provinsi. Tapi lahan mereka itu ya dikerjakan oleh buruh ataupun karyawan. Nah, masalahnya itu di situ sebenarnya di sawit itu. Oke, jadi kalau yang 4,8 juta ini, yang lahannya di atas 25 juta hektar, jelas sejahtera lah sekarang ya? Ya, betul. Dan rata-rata itu kan memang mereka itu adalah betul mereka pendapatan yang paling besar itu adalah dari sawit, karena lahannya itu luas. Tetapi pekerjaannya itu ada yang birokrat, ada yang... Ya, sudah sejahtera, tambah sejahtera lah kalau itu. Ya, betul. Nah, sekarang yang 1,9 juta hektar. Mengusahakan sawit itu ya sebagai modal politik lah ya. Ya, 1,9 juta hektar ini dikeroyok berapa juta orang? Kurang lebih 1,5 ya, 1,5. Jadi rata-rata cuma 1 hektar aja? Memang ada yang kurang dari 1 hektar, ada yang 0,30 hektar, ada. Kemudian 1 hektar pun ada. Tapi rata-rata itu yang paling besar itu adalah 2-4 hektar. Oke. Nah, itu yang mereka ini sekarang kesejahteraannya bagaimana? Kesejahteraannya tadi itu jual ke tengkulak, terus kemudian kurangnya perhatian pemerintah program begitu besar tapi belum menyentuh mereka. Makanya saya itu selalu bilang itu program pemerintah itu ya kurang lebih kalau saya mungkin nggak terlalu akademis bahasanya ya. Lain gatal, lain garuk. Gatalnya di kaki, garuknya di kepala. Karena apa? Karena datanya itu tadi nggak ada. Ya betul. Ini makanya itu memang penting sebenarnya lembaga akademisi itu mungkin perlu untuk mendorong agar program-program yang dibuat oleh pemerintah itu memang harus
tepat sasaran. Caranya itu bagaimana? Datanya itu harus ada dulu. Oke. Baik. Sebentar, Bang Darto, kita ke Pak Novindra dulu. Jadi seperti apa sebenarnya Pak Novindra melihat profil industri sawit di Indonesia? Di hulunya banyak petani yang seperti dikemukakan oleh Pak Darto tadi, kebanyakan bekerja sebagai buruh tani di lahan yang katakanlah petani swadaya 4,8 di luar yang terkait dengan perusahaan, 4,8 juta hektar, lalu 1,9 juta hektar itu milik para petani sendiri yang jumlahnya juga lebih dari 1 juta orang. Jadi rata-rata yang mungkin 2 hektar lah penguasaan mereka. Mereka juga ternyata ya secara pendapatan tidak optimal, ada tengkulak dan lain sebagainya, belum kalau bicara soal pohonnya yang sudah tua dan lain sebagainya. Di sisi lain, para ibu konsumen minyak goreng juga menjerit, harga tiba-tiba ikut naik. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan industri sawit kita ini, Pak Novindra? Ya, jadi memang benar yang dikatakan oleh Pak Dato tadi ya Pak. Jadi yang merasakan keuntungan ya kita kalau mau buka-bukaan ya jelas para petani yang kita bisa bilang sebenarnya perusahaan gitu ya. Jadi mereka punya kebun, mereka punya pabrik untuk mengolah TBS menjadi CPO gitu kan. Lalu mereka juga punya pabrik minyak gorengnya bahkan ya Pak Hardi, Pak Dato gitu. Jadi mereka melihat pada saat harga CPO di pasar dunia itu tinggi ya, jadi mereka lebih senang mengekspor CPO itu secara langsung daripada repot-repot mengolahnya gitu kan, karena harga tinggi artinya dolar yang mereka terima jadi lebih besar gitu. Jadi itu make sense sekali gitu yang mereka lakukan. Ya tentu para petani yang misalnya menjual TBS kepada mereka ya tidak mendapatkan harga yang layak gitu ya secara langsung, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darto tadi gitu ya, apalagi para petani yang menjualnya ke tengkulak gitu. Mungkin petani-petani yang bermitra gitu ya itu merasakan lah gitu ya dampak positifnya gitu ya. Jadi inilah memang sekelumit masalah kita di dalam sawit gitu Pak Hardi. Jadi di satu sisi ada yang diuntungkan, di sisi lain ada yang dirugikan. Jadi harusnya pemerintah memang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang memang mereka ini dari hulu ke hilir menguasai gitu ya. Jadi mereka bisa bermain di situ. Jadi ada semacam monopoli vertikal. Ya, begitulah Pak Hardi ya. Jadi memang dan itu legal. Pasar sawit ini ya oligopoli gitu Pak. Oligopoli vertikal dan legal. Iya. Nah, dengan situasi begitu Pak Novindra, menurut Anda itu pembenahan dari mana memulai? Ya, memang tadi saya bilang pemerintah kan sudah sudah berusaha memfasilitasi bagaimana hilirisasi gitu ya. Tapi hilirisasi yang memang jangan sampai itu dilakukan oleh perusahaan yang tadi itu menguasai dari hulu ke hilir gitu ya. Alangkah baiknya kita bangun pabrik-pabrik hilir itu yang tidak berkaitan gitu ya. Jadi dia bukan sebagai pemilik kebun, tapi dia benar-benar memang pengolah gitu. Pengolah dari sawit menjadi minyak goreng, menjadi biodiesel, bahkan menjadi produk-produk minyak tambah yang lain seperti substitusi aftur gitu Pak Hardi ya, karena minyak tambahnya sangat tinggi. Sehingga tadi masalah-masalah lingkungan pun juga bisa kita minimalkan gitu. Kalau kita bicara lingkungan juga ini Pak. Oke, nanti kita bahas soal itu. Tapi bicara soal hilirisasi. Hilirisasi kan seramainya pas harga CPO murah aja itu. Ya. Begitu CPO-nya naik lagi udah lupa semua tuh sama hilirisasi. Ya, itu tadi kembali lagi ke masalah tadi itu Pak Hardi, karena tadi oligopoli tadi ini kan yang menguasai hulu ke hilir ya mereka bisa mengalihkan gitu yang harusnya menjadi bahan baku untuk mengolah minyak goreng ya mereka pilih untuk memproduksi langsung mengekspornya berupa CPO daripada mengolahnya menjadi minyak goreng. Ditambah lagi mungkin ada para spekulan yang berusaha menimbun juga gitu ya, berusaha menimbun minyak goreng sehingga harga menjadi tinggi juga gitu Pak Hardi. Jadi memang banyak faktor gitu ya yang menyebabkan harga minyak goreng ini melambung tinggi gitu. Jadi di setiap tingkatan supply ini, rantai supply ini, pemainnya itu memang banyak ya? Iya, benar Pak Hardi. Jadi nggak efisien juga gitu? Iya, tapi bisa juga pemainnya nggak banyak. Tadi karena misalnya
si perusahaan yang sama yang punya tadi itu, Pak Ardi. Jadi ya karena dia yang punya kebun, dia yang punya pabrik gitu kan. Jadi yang besar-besar ini yang membuat tidak banyak gitu ya. Kalau bagi yang kecil-kecil ya banyak memang gitu, dan itu yang tidak memperoleh margin besar, mereka memperoleh margin kecil gitu. Oke. Ya. Baik, Pak Novindra, sebelum melanjut ke hal yang berikutnya, saya ingin tanya dulu, sebenarnya prospek industri sawit sendiri di Indonesia ini seperti apa secara umum? Ini terkait dengan isu lingkungan dan lain sebagainya. Apakah memang industri sawit, perkebunan sawit masih layak untuk kita perjuangkan keberlangsungannya untuk menolong perekonomian Indonesia secara keseluruhan? Ya, kalau saya pribadi ya melihatnya memang ini masih prospek ya Pak Hardi ya, di balik permasalahan-permasalahan yang harus kita benahi gitu ya, karena memang kita akui sebagai penyumbang devisa terbesar ya dari sektor non-migas, dan yang paling bertahan kan saat terjadi wabah ini, karena ya kalau kita lihat di petani juga jarang kan yang terkena wabah COVID mungkin ya Pak Darto gitu ya. Nggak ada yang kena kayaknya kalau di kebun. Ya, jadi saya pikir pemerintah harus memikirkan ya, membuat yang masalah ISPO gitu ya, masalah RSPO, lalu tadi mungkin bagi perusahaan-perusahaan oligopoli tadi ini ya harus diberi aturan yang tegas gitu ya, jadi jangan diberi keringanan kalau mereka melihat harga CPO di pasar dunia tinggi lalu mereka bermain di situ ya. Ini yang harus kita tegaskan gitu ya oleh pemerintah gitu. Oke, jadi artinya prospek masih masih worth it untuk kita pertahankan. Cuman problemnya adalah industrinya ini sebenarnya tidak terlalu sehat. Ya, itu memang yang harus dibuat sehat itu, Pak Ardi. Industrinya tidak sehat, dan itu karena terlalu dominannya penguasaan beberapa pelaku dari hulu sampai ke hilirnya. Iya. Aduh. Itu sudah berlangsung lama kan Pak Darto, nggak bisa diapa-apain dia. Itu sudah sejak lama. Jadi sawit itu erat kaitannya dengan politik, Pak Hardi. Jadi kalau kita lihatlah ya, kalau saya kaitkan dengan Mas Novindra tadi itu soal oligopoli, itu kan juga nggak ada kaitannya juga ya dengan politik. Iya. Kalau misalnya kalau kita ngomongin soal oligarki ya. Kalau kita lihat Mas, Pak Hardi dan juga Pak Novindra yang memiliki biodiesel itu dan juga yang duduk di dalam komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit yang merupakan BLU itu siapa di dalamnya? Yang duduk di dalam itu kan orang-orang yang ya memang dekat sama rezim ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya lah ya. Yang terbaru itu Pak Jokowi itu kan mengunjungi dan juga meresmikan kalau tidak salah itu salah satu PT besar di Kalimantan Selatan ya. Oh iya. Itu siapa dia? Pemiliknya itu kan kalau kita cek ulang dengan struktur di tim sukses Pilpres begitu siapa dia gitu ya. Kan bisa bisa membuka kotak Pandora soal ekonomi politik di sawit itu seperti apa. Dan juga yang terang benderang itu ya bagaimana keterlibatan konglomerat sawit yang menguasai lahan itu hampir 1,5 juta hektar itu duduk di dalam menentukan kebijakan dana sawit. Dan itu melalui SK Menteri. Bayangkan itu. Itu kan terang benderang gitu ya, dan menurut saya itu masalah. Dan memang saya setuju tadi dengan Mas Novindra, ya memang sawit itu menghasilkan devisa negara kurang lebih 300 triliun ya, dan juga tetapi juga kalau dimaksimalkan sebenarnya itu bisa lebih. Karena kajian KPK ya tahun 2018 itu seharusnya penerimaan negara dari pajak sawit itu 40 triliun. Tetapi yang bisa
dapat oleh pemerintah itu ya hanya kurang lebih 21,87 triliun. Artinya itu masih kurang ya sisi penerimaan pajak dari sawit. Tidak terpungut atau apa itu? Ya karena tidak teridentifikasi tadi gitu ya, dan juga mungkin mereka itu ada di dalam kawasan hutan dan segala macam. Yang kebun-kebun ilegal itulah yang orang sering sebut. Nah kemudian itu satu lagi tadi Mas Novindra itu sebutkan soal hilirisasi sawit. Ada masalah besar juga di hilirisasi sawit itu. Contoh itu katakanlah misalnya itu biodiesel B30 sekarang yang nantinya mau dinaikkan jadi B40 oleh Pak Jokowi. Itu kan gini, itu dananya itu kan dari apa? Dari pungutan ekspor ya, pungutan ekspor CPO ya. Ingat loh ya, pungutan ekspor crude palm oil. Jadi kalau misalnya dipotong di atas, yang rugi itu yang di bawah gitu. Jadi gimana tuh? Maksudnya begini. Yang dipungut itu kan crude palm oil-nya ya. Sementara kalau misalnya CPO-nya itu dipotong, Mas, itu harga TBS itu pasti menurun. Karena salah satu patokan dasar untuk menentukan harga TBS itu tinggi ya harga CPO itu. Kalau harga CPO-nya itu naik, maka harga TBS itu akan naik. Tetapi kalau harga TBS, harga CPO-nya itu dipotong dengan dipungut gitu ya, dia akan dikompensasikan ke harga TBS. Iya, itu pasti Pak, otomatis itu. Dan apa namanya? Dan yang saya bilang itu adalah pengusaha itu mengklaim dirinya itu uangnya mereka. Tidak, itu uangnya petani, itu petani yang dirugikan. Jadi sebenarnya itu program B30 itu yang kita bangga-banggakan itu adalah dibiayai oleh petani. Dengan apa? Dengan cara merampok secara legal. Mengapa merampok secara legal? Ya karena diatur oleh regulasi. Ya. Rampokan yang legal itu. Apa namanya? Salah satu contoh ya. Mungkin perlu tadi itu perbaikan tata kelola. Baik. Oke. Nah, kalau melihat kan ini kalau sawit kita bicara sawit Indonesia dan Malaysia lah terutama yang menjadi negara produsen terbesar sawit di dunia. Nah, Mas Novindra, kalau Anda lihat tata kelola di kedua negara itu, Indonesia dan Malaysia, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sana dan mungkin bisa untuk memperbaiki tata kelola industri sawit di dalam negeri? Ya, jadi saya sangat setuju ya dengan yang dikatakan oleh Pak Darto tadi ya Pak. Makanya di dalam riset saya itu Pak, jadi saya memberikan rekomendasi kita tidak berpatokan kepada pajak ekspor atau pada pungutan gitu ya. Tapi bagaimana pemerintah gitu ya mengoptimalkan, kalaupun memang pajak dan pungutan tadi tetap dilaksanakan, tapi benar-benar nanti dialokasikan dana gitu ya untuk memfasilitasi pembangunan pabrik-pabrik pengolahan sawit gitu, pengolahan CPO tadi gitu ya. Jadi ada tax holiday gitu ya, ada kemudahan-kemudahan lah gitu Pak yang nanti dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi industri hilir gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Malaysia itu Pak Hardi gitu ya, dan itu sudah mereka lakukan bahkan mungkin sudah. Jadi mereka juga ada pungutan ekspor. Iya. Gitu. Ada pungutan ekspor tuh ya. Tapi belum besar. Ada, tapi langsung tidak masuk ke APBN ya Pak Darto ya. Kalau kita kan masuk ke APBN ya. Mungkin yang pungutan ini yang tidak masuk ke APBN, tapi masuk diolah oleh BPDPKS gitu ya. Cuman seperti yang kata Pak Darto tadi, apakah dalam pengelolaannya ini benar-benar tercurah untuk pembangunan sawit atau tidak ya. Tapi saya pikir mungkin ada jauh lebih baiknya lah gitu Pak Darto, Pak Ardi ya. Karena kalau sebelumnya kan tidak ada pungutan, hanya pajak ekspor yang langsung masuk APBN kan. Sehingga untuk kembali ke sawitnya itu kecil gitu ya. Harapan kita harusnya dengan adanya pungutan ini kembali ke industri sawitnya, ke petani lah terutama ya. Ya, kepada petaninya itu kan seperti peremajaan gitu ya. Peremajaan ya untuk permodalan mereka melakukan replanting tadi gitu ya, dan terkait pelatihan atau selainnya gitu ya untuk kemajuan usaha sawit swadaya mereka gitu. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh Malaysia. Kita itu ya memang
masih tertinggal gitu, Pak Hardi, karena ya itu tadi kembali lagi kepada karena oligopoli tadi itu. Kalau di Malaysia harga CPO naik, ini minyak gorengnya naik nggak sih? Kalau di Malaysia itu ini ya tidak ya Pak ya, saya pikir tidak, karena mereka sudah melakukan itu ya pemilahan gitu ya. Jadi pada saat apalagi mereka itu concernnya kepada hilirisasi, Pak Hardi, beda dengan kita gitu. Jadi kita mereka CPO, lebih senang, gitu ya? Ya mereka lebih makanya kan beberapa tahun terakhir kita menjadi pengekspor CPO terbesar ya, kita bangga gitu. Karena Malaysia menurunkan, padahal Malaysia sendiri sudah mulai mengerem gitu. Mereka mengalihkan untuk mengolah CPO menjadi produk-produk turunan yang bernilai tambah lebih tinggi gitu, yang nanti value yang mereka dapatkan, dolar yang mereka dapatkan lebih besar tentunya dengan kebun mereka yang kecil-kecil gitu ya Pak Darto. Bahkan banyak kebun orang Malaysia yang ada di Indonesia. Banyak, masih banyak ya. Ya, jadi mereka mengolahnya, kita yang menjadi penghasil TBS ya. Ya. Betul. Jadi kalau di sana kan tidak perlu sampai membuat harga minyak gorengnya loncat-loncat. Iya. Haruan. Iya, karena tidak ada oligopoli yang begitu seperti di Indonesia gitu Pak Hardi. Artinya kalau misalnya harga CPO dunia naik dan harga minyak goreng di Indonesia ikut naik dengan seketika, artinya pasar ini sangat bebas. Pasar CPO ini. Itu yang terjadi di Indonesia ini, Pak Navinda. Iya. Jadi mereka melihat peluang itu ya untuk apalagi kan permintaan di pasar dunia, karena permintaan yang di pasar dunia itu meningkat gitu Pak. Kenapa jadi harga tinggi gitu? Jadi karena akibat dari harga minyak nabati yang lain itu ya mengalami penurunan karena produksinya turun gitu Pak. Minyak nabati yang mensubstitusi dari minyak sawit itu. Artinya pasokan dalam negeri termasuk untuk bikin minyak goreng terganggu. Iya, karena semuanya di luar, dihebat keluar. Iya. Nah itu BUMN nggak bisa menjadi stabilator. Gimana Pak Hardi? BUMN nggak bisa menjadi stabilisator pasokan dan harga ini. Mungkin tidak berjalan ya sampai saat ini ya Pak Hardi ya. Seperti mereka juga senang ekspor juga. Ada Bulog ya, kalau di beras kan ada Bulog gitu. Kalau di sawit ini tidak ada gitu. Ya, tapi kan ada produsen-produsen CPO BUMN, plat merah yang cukup banyak. Mereka itu yang swasta yang besar juga, tergantung juga. Gitu. Gimana Pak Darto? Ya, mereka itu tergantung ke yang besar-besar juga, yang swasta. Ya, itu. Bentuk ketergantungannya bagaimana tuh? Ya, kalau di dalam rantai suplai sawit itu kan yang menguasai pasar itu ya mungkin 6-8 perusahaan ya. Invoice-nya segitu aja ya? Ya, itu. Jadi yang PTPN yang BUMN punya kita itu sama perusahaan-perusahaan kecil itu supply juga ke yang besar-besar itu. Jadi mereka itu hanya bagian dari pemasok ke perusahaan besar? Iya, betul. Ya, itu tadi emang realitasnya begitu. Nggak termasuk dalam program hilirisasi dan lain sebagainya, mereka pun jadi pengikut atau followers dari perusahaan-perusahaan besar itu. Tadi itu hulu hilir itu mereka udah kuasai dengan adanya biodiesel. Yang di biodiesel itu siapa sih? Ya mereka juga. Aduh. Ya. Begitu. Nah, Oke, tetap kita harus memikirkan bagaimana membenahi ini. Ya, problem kita itu ya memang tadi itu kalau di Malaysia itu kan memang produktivitasnya itu terjamin. Kalau saya itu lihat ya, yang betul-betul pengusaha itu ya, pengusaha ya di Malaysia itu ya betul-betul konsen dengan sistem pertaniannya yang bagus. Kalau apa yang membedakan mereka? Kalau kita itu rata-rata spekulan, pengusaha kita itu rata-rata spekulan. Harga bagus buka kebun sawit, tetapi tidak berpikir jangka panjang. Contoh itu misalnya begini, produktivitas kita itu kalau dibandingkan dengan Malaysia itu rendah, punya kita itu rendah sekali. Kalau per hektarnya? Ya, per hektarnya. Segitu perbandingannya? Kalau di petani itu kita 14 ton per hektar per tahun. Standarnya itu Pak Hardi, itu harus 36 ton per hektar per tahun. Oh, nggak separuhnya? Ya, nggak separuhnya memang. Nah, pengusaha juga pun begitu, nggak sampai
mungkin hanya 21, 24 begitu ya rata-rata. Itu pengusaha-pengusaha besar konglomerat pun hanya bisa segitu? Ya, hanya bisa segitu. Ya rata-rata secara umum ya. Saya rata-rata. Tetapi memang ada kalau diskusi dengan beberapa perusahaan itu ada yang sudah menghasilkan sampai 31 ton, ada yang 28 gitu. Tetapi kalau di rata-ratain itu hanya 24 ton per hektar per tahun. Di Malaysia rata-rata bisa 36? Ya, bisa. Nah, kemudian itu lahan ini. Kalau luas kebun sawit kita itu, Pak Hardy, itu 16,3 juta hektar. Ya. Nah, tetapi izin sawit itu yang masih belum dibuka itu 5 juta hektar. Masih ada 5 juta hektar lagi. Masih ada land bank itu yang belum dibuka itu 5 juta hektar. Jadi kalau misalnya dibuka, itu oversupply-nya itu besar. Mungkin bisa dianalisis secara ekonomi ya. Soal gejolak yang terjadi di kemudian hari kalau misalnya ini dibuka, kemudian apa yang akan terjadi dengan harga sawit di petani, kemudian itu soal stabilitas ekonomi di sawit ya. Demand dan juga supply. Ya, baik. Saya minta Pak Novindra dibantu untuk memikirkan bagaimana ini dan itu tadi juga bagaimana juga kita melakukan upaya pembenahan gitu. Dari mana kita harus memulai selain tadi yang dikatakan oleh Anda berdua mengenai soal hilirisasi dan lain sebagainya. Apa paling harus kita benahi? Apakah tidak boleh lagi misalnya satu kekuatan ekonomi memegang penguasaan dari hulu ke hilir atau bagaimana? Ya, kalau terkait ini ya, saya pikir memang harus dibenahi dari sisi itu ya Pak ya, karena memang secara teori ekonomi juga ya yang namanya bentuk struktur pasar monopoli itu kan tidak baik kecuali monopoli yang dikuasai oleh pemerintah gitu kan. Ini kan kita tahu monopoli yang dikuasai oleh swasta tentu sebenarnya adalah yang harusnya masuk dalam melanggar undang-undang itu ya tentang monopoli gitu yang tidak diperbolehkan. Ya, saya pikir kalau kita ingin membenahi ini ya memang harus ada ketegasan gitu ya. Jadi jangan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja gitu dari hulu sampai hilirnya dari sawit ini gitu. Sehingga kita ingin mengatasi masalah-masalah tadi itu selalu tersandung gitu ya, terlalu tersandung dan dijadikan alat oleh penguasa gitu ya, Pak Darto ya. Di penguasaan lahannya seharusnya ada pembatasan juga, tidak semuanya boleh berlomba-lomba seluas mungkin menguasai lahan. Lalu secara vertikal dari hulu ke hilir juga harusnya ada pengaturan juga. Iya. Karena ini akan selalu diserang oleh negara-negara maju, terutama Uni Eropa ya, yang sangat concern dengan masalah lingkungan dan sosial gitu terhadap kita. Iya. Nah, tadi dikatakan masih ada land bank 5 juta hektar. Dan rata-rata di Papua. Ini ya tentu saja akan jadi suplai yang luar biasa, bertambah luar biasa kalau memang itu kan 5 dari 16 itu kan hampir 30%. Iya, betul. Tambahan lahannya ini. Nah, menurut Anda bagaimana nih dengan adanya stok lahan, lalu kemudian di luar juga masih banyak. Yang saya itu juga sebenarnya agak bingung Pak Hardy. Pemerintah itu mau ngarahnya itu kemana? Nah itu yang saya tanya itu sebetulnya. Yang pertama ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Novindra. Begini, kalau tidak salah itu kita kan sudah berkomitmen untuk transisi energi, ya. Bahwa yang energi masa depan itu ya yang soal listrik segala macam itu kan, dan bahkan pemerintah daerah DKI itu kan sudah memperkenalkan transportasi dari listrik segala macam. Sementara kita masih fokus kepada energi yang bersumber dari biodiesel. Kemudian juga pada sisi yang lain sudah ada land bank 5 juta hektar yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada program pemerintah untuk peningkatan produktivitas.
Jadi kalau misalnya program peningkatan produktivitas itu dilakukan secara masif ya, secara masif dan semua aktor dan tepat sasaran, itu berarti produksi CPO kita dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan itu besar. Kalau tahun 2020 kemarin itu kan kurang lebih 40 juta. Tetapi kalau misalnya produktivitasnya itu bisa dilakukan secara intensif, itu produksi CPO kita itu ya bisa sampai 60 sampai 70 juta ton per tahun. Nah, sementara demand terhadap sawit itu nggak berkembang, dia masih stagnan. Misalnya itu dari Amerika, dari Eropa, karena standar lingkungannya itu sangat tinggi. Terus kemudian kalau misalnya 5 juta hektar itu dibuka, terus kemudian itu ada lagi program yang satunya itu adalah alokasi 20% untuk masyarakat sekitar yang berada di luar HG. Jadi katakanlah misalnya 5 juta hektar itu dibuka karena itu punya konsesi besar atau punya perusahaan besar, itu kan ada kewajiban membangun 20% untuk masyarakat sekitarnya. Jadi 20% itu berarti kurang lebih 1 juta ya. Berarti ada 6 juta hektar yang nantinya itu akan menjadi kebun sawit. Ditambah dengan stok yang ada sekarang di kita itu, kebun sawit yang ada dengan... Oh, bukan dari 5 juta itu diambil satu gitu ya? Bukan. Kalau ditambah yang lagi? Iya, ditambah lagi nanti. Ditambah lagi karena bukan kebun masyarakat itu bukan di dalam HGU, dia itu harus di luar posisi. Itu aturan yang ada. Berarti harus 6 juta. Saya kira membagi dia satu. Ya, jadi 6 juta hektar dibuka, kemudian itu yang 16,3 juta hektar kita ini yang ada ditingkatkan produksinya, produktivitasnya, terus berapa kalau dianalisis ya, mungkin Mas Novindra bisa menganalisis berapa produksi CPO kita gitu. Dan kita lihat pasar dan perlu diingat bahwa B30 itu nggak akan bisa lebih dari B50. Itu analisis banyak orang. Oh, paling besar B50. Tidak akan bisa sampai B100. Tidak akan bisa sampai lebih dari B50. B50 pun mungkin akan sangat susah karena butuh adaptasi dengan mesin-mesin kendaraan segala macam. Dan itu akan sangat susah. Jadi kalau misalnya demand dari B30 itu kan hanya kurang lebih 9 juta ton CPO ya. 9 sampai 11 juta ton lah ya. Ya itu itu gimana itu ya? Saya itu juga agak heran. Makanya saya bilang ini arahnya pemerintah itu mau kemana? Sementara tadi itu adalah ada visi besar untuk arah ke transformasi energi tadi. Ya kan? Oke, jadi artinya saya ke Mas Novindra, artinya kalau nggak hati-hati, ini bukan lagi prospektif CPO ini. Habis. Suplai terbanyakan, demand-nya segitu-gitu saja, pengolahan untuk bahan bakar ternyata tidak bisa terlalu optimal, harga akan bisa turun dong nanti. Iya, ya makanya kita harus Indonesia, karena memang banyak kasus juga ya Pak Darto ya, bagaimana akhirnya di tengah laut itu ya CPO-nya dibuang kan karena tidak laku gitu ya, selain dicegat oleh para penjaga istilahnya yang terkait masalah isu lingkungan gitu ya, juga karena merasa harganya nggak cocok gitu ya, akhirnya ya dibuang saja di tengah laut supaya tidak terlalu jatuh harganya gitu ya. Ini saya pikir apa yang dikatakan oleh Pak Darto benar ya, kalau kita mengandalkan biodiesel saja itu terlalu naif juga ya, apalagi sampai B100 gitu ya, karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Darto tadi, ada karakteristik yang harus dipenuhi itu untuk membuat menjadi B50 bahkan lebih gitu. Ya, saya pikir harusnya bukan di biodiesel tapi di komoditas turunan yang lain, misalnya seperti kosmetika atau sebagai bahan-bahan kimia ya, pengganti petrokimia. Jadi istilahnya ini apa? Ya, pengganti petrokimia itu. Seperti
apa ya, saya jadi lupa namanya gitu ya. Jadi yang pengganti petrokimia sehingga nanti kosmetikanya itu lebih aman atau lebih ramah lingkungan gitu. Ya ini kan nilai tambahnya tinggi gitu Pak Hardi. Di negara-negara maju kan mereka membutuhkan ini gitu ya untuk sebagai bahan baku gitu, CPO yang diolah sebagai bahan pengganti. Selama ini kenapa sih konglomerat kita nggak ke situ gitu Pak Navindra? Iya. Selama ini kenapa konglomerat kita, pengusaha-pengusaha besar kita nggak ke sana? Iya, karena mereka itu tadi senangnya itu menjual CPO secara langsung gitu, Pak. Ya itu. Risikonya lebih kecil lah ya. Tahu-tahu langsung beres gitu. Mirip-mirip lah sebenarnya kasusnya dengan masalah kayu gitu ya. Orang nggak mau ngolah kayu itu menjadi produk yang bernilai tambah, sebaiknya langsung aja jual lok-lok kayu gitu kan ya. Ya, paling banter jadi plywood dan habis ya. Ya, perilaku pengusahanya itu seperti itu gitu ya. Dan sayangnya mereka ini sebagai penguasa terbesar kan dari sawit itu gitu Pak Hardi. Jadi memang kalau kita tidak berusaha tadi melakukan perubahan-perubahan aturan gitu ya, dan tidak melakukan lompatan-lompatan terkait tadi pengolahannya itu, jadi tidak mengandalkan kepada biodiesel saja. Dan yang utama sebenarnya Pak Darto juga kita ini bagaimana mengkampanyekan sawit kita ini di negara maju terutama Uni Eropa gitu ya, karena mereka itu konsumennya terutama ya sangat ini concern gitu dengan kampanye sawit itu. Jadi kampanye positif bahwa kita sudah berusaha melakukan gitu ya, memenuhi RSPO atau ISPO gitu ya. Karena kalau terus kampanye negatif mereka itu berjalan ya, ini juga akan membuat suplai kita yang berlebih tadi itu Pak Hardi ya semakin ini gitu, membuat harga nanti jatuh gitu. Karena mereka nggak mau menerima olahan CPO juga dari kita karena dianggap tadi tidak ramah lingkungan atau ada masalah konflik lahan atau ada masalah ini sosial gitu dan lain-lainnya gitu Pak Adi. Jadi masalah kampanye positif ini penting harus kita lakukan. Baik. Femars, Anda boleh juga berpartisipasi, turut berinteraksi dalam diskusi kita kali ini. Anda bisa tuliskan di chat room Zoom ini. Silakan Anda tuliskan apa yang menjadi concern Anda, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa masukan, atau bisa berupa tanggapan. Silakan. Atau kalau mau juga bisa lambaikan tangan, nanti Anda bisa kami berikan kesempatan berbicara, mic dan kamera. Tapi sementara saya ingin ke Mas Darto dulu. Jadi sebenarnya yang benar concern dalam soal menjaga keberlangsungan industri sawit supaya tetap relevan sampai ke depannya itu siapa sebetulnya Mas Darto? Kok kayaknya semuanya ngeruk aja. Ya, kalau saya itu Mas, pertama itu dimulai dari kelembagaan politik. Ya, perlu diingat politik. Pertama itu kelembagaan politik. Mas, Pak Hardi, sawit itu 16,3 juta hektar dengan beragam masalahnya. Tetapi itu diselesaikan oleh siapa? Diselesaikan oleh Kasubdit di Kementerian Pertanian. Bukan dirjen, bukan level dirjen. Dirjen bukan itu direktur sekalipun ya, Kasubdit. Bukan Kasubdit. Tetapi untuk gambut ya, itu ada badan khusus, Badan Restorasi Gambut. Tetapi sawit itu yang luas itu diurus oleh Kasubdit. Nah, itu kelembagaan politiknya itu, makanya kalau diurus dirjen maunya jadi bagaimana, Mas? Ya kalau dirjen itu kan ngurusin karet, ngurusin kakao, ngurusin sawit juga. Jadi kadang-kadang nanti kalau presentasi itu slide-nya sama terus ya, nggak ada perubahan itu. Maksud saya kalau misalnya ini karena saking sibuknya ya, harapannya gimana? Kalau harapan saya itu kelembagaannya itu ada. Nah, terus kemudian itu yang kedua moratorium sawit secara permanen. Dengan maksud begini, sawit sudahlah, cukup, tidak usah lagi ada izin baru dikeluarkan. Permanen sampai ke angka berapa? 16 atau 21? Saya kira 16 itu sudah relevan. Makanya tadi saya bilang itu 16,3 juta hektar itu kalau dioptimalkan manajemen, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan,
lingkungan, produktivitas kita itu, maksudnya itu CPO ya, itu sudah sampai 70-80 juta ton. Ya, tapi kan nyatanya sekarang itu adalah kita baru capai setengahnya, 40 juta. Jadi kemudian selama moratorium sawit itu diselesaikanlah problem-problem tadi, problem lingkungan, problem sosial, problem sawit dalam kawasan hutan itu diselesaikan. Terus kemudian dibuatkanlah best practice yang ada di daerah. Tadi misalnya Pak Novindra itu dipromosikan ke luar negeri gitu ya, promosi soal sawit yang positif. Tapi kan pertanyaannya lagi adalah yang mau kita promosikan itu apa? Itu kan produktivitas rendah. Best practice di lapangan itu seperti apa? Produktivitas rendah, teknologi rendah. Terus kemudian itu untuk soal buruh kebun, perburuhan problem. Iya, itu rata-rata outsourcing. Apa yang mau dipromosikan? Terus kemudian itu juga soal konflik lahan. Nah, itu kan banyak juga di daerah. Skema kemitraan antara korporasi dengan petani itu banyak yang nggak adil, banyak yang sedang berkonflik. Makanya poinnya adalah dana BPDPKS sekarang itu ada. Dulu nggak ada duit ya, yang bisa dialokasikan untuk kepentingan atau kebutuhan perbaikan tata kelola sawit. Sekarang itu duitnya ada. Ada kurang lebih tahun 2020 kemarin itu hampir 60 triliun. Tetapi semuanya itu mayoritas disubsidikan untuk konglomerat biodiesel. Yang memproduksi biodiesel. 80% disubsidi ke mereka. Ditambah lagi dengan dana PEN ya, dana penanggulangan ekonomi karena COVID itu disubsidi lagi buat mereka. Karena katanya ada masalah atau apa ya, oke. Tapi menurut saya itu adalah fokus saja dana itu untuk didistribusikan kepada daerah. Berikan insentif kepada kabupaten kota yang memang punya sawit banyak, perbaiki struktur di mana politiknya, pengawasan, kontrol, monitoring segala macam, penguatan sumber daya manusia di dinas. Karena di daerah itu juga rata-rata nggak ada dana untuk melakukan. Jadi kalau di pusat Kasubdit, kalau daerah yang megang apa itu? Sama juga. Di dinas itu rata-rata dinas pertanian dan hortikultura. Tidak ada dinas perkebunan sawit, nggak ada. Even kalaupun itu misalnya kabupaten yang mayoritas punya sawit, tidak ada dinas perkebunan sawit. Itu faktanya. Jadi makanya tadi itu maka fokus adalah memberikan insentif distribusi dana, baik itu melalui mekanisme misalnya melalui dana alokasi khusus atau melalui dana dana alokasi umum, tetapi tinggal dipikirkan lah ya mekanisme distribusinya seperti apa untuk kemudian digunakan atau dialokasikan khusus bagi penguatan sumber daya manusia dan perbaikan tata kelola sawit. Untuk menunjukkan bagaimana sawit itu bisa berkawan erat dengan lingkungan, dengan hutan yang ada di sekitar. Kan itu. Teoretically bisa ya? Kalau menurut saya itu bisa. Kalau ada supporting, dukungan politik, dukungan... terus land bank yang 5 juta itu diapain tuh? Kalau menurut saya tidak usah dibuka. Di Papua itu kemarin, itu kalau tidak salah itu ada 600.000 hektar ya, di Papua Barat. Itu dicabut izinnya itu oleh bupati, dan kemudian pemegang izin tadi itu menggugat balik ke pengadilan. Tetapi sebagian perusahaan yang tadinya itu dicabut itu tidak melakukan gugatan balik. Dan itu atas dasar dukungan dari KPK juga. Oke, jadi memang harus simultan juga dukungan untuk itu ya. Tidak hanya di lembaga-lembaga perekonomian belaka, tapi aparat hukum juga harusnya terlibat dalam mendukung upaya pembenahan di industri sawit ini. Betul. Mas Novindra, jadi gimana? Itu tadi ada semacam roadmap yang ditawarkan oleh Bang Darto. Bukan moratorium lagi itu, Mas. Stop perluasan berarti kan? Stop perluasan kebun sawit.
Dan fokus dengan yang sekarang ini produktivitasnya ditingkatkan, manajemennya diperbaiki, kesejahteraan petani rakyatnya ditingkatkan, hilirisasi dari produk-produk ini lebih efisien, gitu, lebih baik. Menurut Anda bagaimana? Ya itu mirip lah ya sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat menangani masalah kayu kan gitu ya, sehingga ada aturan illegal logging kan, sehingga lagi dilarang lah gitu ya untuk menebang pohon, sehingga yang harus dikembangkan adalah pengolahannya gitu ya. Saya pikir sangat baik itu dilakukan karena kita punya waktu gitu kan untuk berbenah diri gitu ya. Karena kalau menambah lagi luas areal yang baru, walaupun misalnya itu lahan yang istilahnya tadi di Papua, apalagi saya khawatir lahan Papua itu lahan gambut ya, sehingga nanti pasti akan bermasalah lagi dengan masalah lingkungan gitu ya. Ya, jadi kita harus berbenah dari sisi supply maupun dari sisi demand. Dari sisi supply tadi ya masalah teknologi ya, bagaimana mendorong para petani swadaya, memfasilitasi mereka bisa menggunakan bibit unggul gitu ya, bibit yang asli gitu. Lalu tadi yang utama bagaimana menerapkan aturan yang tegas kepada para oligopolis ini gitu ya, karena kalau mereka masih powernya besar ya segala aturan itu menjadi ini ya terhambat gitu ya. Petani yang di luar mereka menjadi dirugikan gitu ya, sehingga membuat program peremajaan tadi nggak bisa berjalan gitu ya. Jadi dana badan dari BPDPKS ya Pak Dato ya itu nggak ini gitu, hanya, dan jangan sampai hanya larinya ke biodiesel gitu kan ya, harusnya lebih banyak untuk ke para petani swadaya atau pekebun-kebun rakyat ini gitu. Kalau kita ingin melakukan intensifikasi tadi gitu, bukan ekstensifikasi. Karena kita tahulah kebun-kebun rakyat itu udah banyak yang tua kan ya, bahkan yang punya BUMN aja juga saya tahu itu ada yang udah 40 tahun, 50 tahun kan gitu. Sehingga makanya nggak berkembang, sehingga produktivitasnya rendah gitu. Iya. Masalah replanting itu memang harus dilakukan gitu Pak Hardi, nggak bisa. Itu kabarnya sendiri bagaimana Bang Dato? Yang 5 juta ini kabarnya sekarang gimana? Sudah ada yang... Ya, dengan beberapa informasi yang ada, karena harga CPO naik, ya mereka itu pelan-pelan membuka ya, karena harga udah naik. Tapi beginilah ya, impres moratorium sawit itu kan sudah ada, berlaku dari 2018 sampai dengan Oktober 2021 kemarin. Nah, tetapi kan bolanya itu sekarang itu ada di Pak Jokowi. Itu belum diperpanjang, belum diperpanjang oleh beliau. Harapannya sih memang perlu diperpanjang. Atau sudah ada yang masuk memanfaatkan belum adanya perpanjangan ini? Ya bisa jadi karena berbagai tekanan ya. Bagaimanapun itu kan keputusan, kebijakan itu pasti ada aspek-aspek yang sifatnya itu eksternalitas terkait dengan tekanan politik, sahabat-sahabat politik begitu ya. Itu pasti ada. Dan juga terkait dengan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja atau seperti apa ya, yang mungkin bisa menjadi bagian yang sangat berkontribusi sehingga Pak Presiden itu ya belum melanjutkan impres moratorium sawit. Baik, Pak Novendra, kalau melihat apa yang terjadi pada harga sawit, ini kan komoditi super cycle bagian dari situ ya. Menurut Anda kira-kira akan bertahan berapa lama sih harga di atas? Ya, karena ini kan siklus ya, Pak Darto, saya juga tahu lah gitu ya, hanya siklus gitu ya. Jadi satu saat ya bisa jadi tahun depan. Tapi kan siklusnya kencang gitu sekarang, super cycle. Ya, jadi memang begitu kan sudah. Jadi pada saat harga di dunia naik karena permintaan yang tinggi akibat dari produksi substitusi dari minyak sawit itu pada turun gitu ya, gagal panen dan lain sebagainya karena El Nino atau karena La Nina ya, sehingga
harga sawit menjadi naik karena demand-nya naik gitu ya. Jadi rasional gitu ya secara ekonomi gitu. Nah, ini harusnya yang karena kalau tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja harusnya bisa menguntungkan bagi Indonesia gitu kan, karena petani sawit menjadi bergairah, terutama petani sawit rakyat gitu kan, mendapatkan harga yang layak gitu kan. Dan kalau jangan sampai ketika harga naik ini yang senang ya cuma yang punya kebun besar aja, buruh sawitnya, petani seadanya gitu-gitu aja. Nah, kita konsumen minyak juga harus naik lagi. Kalau udah minyak naik, inflasi naik biasanya itu. Iya, itu. Jadi makroekonominya juga berdampak kan gitu. Ya, minyak goreng termasuk pembentuk inflasi yang cukup penting. Saya pikir political will ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Darto tadi, political will itu memang masalah yang utama. Roadmap industri sawit itu benar-benar harus bisa memastikan bahwa kawasan yang ada sekarang bisa dipertahankan, diintensifkan, produktivitasnya sebagus mungkin, manajemennya diperbaiki, teknologinya diperbaiki, sehingga kesejahteraan pelakunya meningkat. Lalu bagaimana produknya itu kita produksi di dalam negeri, hilirisasi dari sisi demand kita gitu ya. Tingkatkan. Kalau mau lebih fokus lagi sebenarnya harus ada pressure dan komitmen yang kuat dari RI 1 ya untuk memaksa pengusaha-pengusaha sawit itu yang doyan mengolah tanah, menguasai tanah itu digerakkan ke hilir untuk mengolah tadi itu cat tembok, cat tembok. Kenapa sih mereka nggak mau jual? Selagi mereka menguasai lahan, selagi mereka menguasai tanah, itu bakal jalan setengah-setengah itu hilirisasi. Makanya kalau saya itu selalu bilang alangkah bagusnya petani itu menjadi aktor utama saja di hulu melalui korporatisasi petani, mengkorporatisasikan petani melalui koperasi-koperasi. Ada usaha milik desa. Menurut saya kalau petani itu diberikan kepercayaan oleh negara, saya yakin itu mereka bisa mengelola kelapa sawit itu dengan bagus. Sayangnya selama ini itu kan tidak. Seperti layang-layang ya, diberikan kemerdekaan mengelola sawit, tetapi ekornya itu kan dipegang. Nah itu tadi yang memang tapi itu terlalu radikal ya. Tetapi kalau misalnya ada cara yang lain tadi ya, dengan cara adalah stop ekspansi, perbaiki tata kelolanya, tingkatkan produktivitasnya, terus kemudian memperbanyak best practice yang ada terkait dengan pembangunan. Tapi enggak lah, itu harus satu bagian juga bahwa petani itu difokuskan dengan di sektor hulunya, mereka dihimpun dalam sebuah korporatasi yang profesional dan modern. Ya harusnya itu di negara lain bisa kok, masa kita enggak. Kalau Thailand itu 100% itu sawitnya itu dikelola oleh koperasi. 100%. 100%. Tidak dan korporasi itu ya bermain pada hilirisasi ya. Karena apa? Dukungan politik dan juga. Tapi petaninya beneran kalau di Thailand. Dan kebijakan finansialnya itu jalan. Itu petaninya beneran itu. Petaninya beneran dan kepala dinas mana gitu bukan? Tidak. Dan hampir tidak ada problem sosial, tidak ada konflik sosial, tidak ada masalah lingkungan apapun. Coba kalau kita lihat tuh misalnya itu ini ya koalisi negara sawit untuk Asia, itu Thailand itu nggak ada di dalamnya, tidak ada suaranya. Kenapa? Memang tidak ada masalahnya. Yang punya masalah itu kan Malaysia sama Indonesia doang. Karena terlalu tradisional itu, Bang. Karena apa? Karena begitu respeknya negara itu mengkonsolidasikan rakyatnya dengan badan-badan usaha ekonominya untuk mengolah kelapa sawit. Oke, kalian mengolah kelapa sawit ya, ini duitnya ini, pemberdayaannya sekian. Tetapi kan di kita tidak. Mempercayakan swasta itu untuk mengurus rakyat gitu, melalui skema kemitraan di sawit tadi. Jadi negaranya itu lemah, swastanya itu kuat untuk mengurus petani itu. Bukan negara yang mengurus petani, tapi swasta. Dengan skema judulnya kemitraan, tapi ya posisinya kan timpang, nggak mungkin jadi mitra lah kalau timpang begitu.
Kalau dalam skema kemitraan itu, kecenderungan yang ada itu kan ya biarkan pengusaha itu mengurusin petani yang apa namanya yang membangun bermitra itu ya. Pemerintah itu cenderung mundur. Tidak pernah misalnya itu dalam membangun kontrak itu di advice, di ya, itu dari hal-hal semacam itu. Oke. Baik. Banyak sekali PR. Terakhir ini mungkin, Mas Ravindra, ini seberapa serius isu lingkungannya dengan sawit ini, dan bagaimana kita bisa mengelak dari tuduhan itu? Ya, sangat serius. Ya, jadi serius, ya? Jadi memang tadi yang dikatakan oleh Pak Darto tadi ya, kita moratorium itu ya memang harus ya, memang harus kita lakukan. Lalu pemerintah juga harus serius menangani masalah lingkungan-lingkungan yang mereka gemakan gitu ya, terkait kebakaran hutan atau pembukaan lahan yang menyebabkan habitat hewan-hewan liar itu menjadi rusak ya, orang hutan dan sebagainya gitu ya. Ini yang harus benar-benar dipastikan. Makanya tadi saya bilang masalah ISPO dan RSPO itu jangan-jangan yang melanggar itu bukan petani gitu ya, tapi justru perusahaan-perusahaan ini gitu yang itulah yang membuat kenapa orang di Eropa sana teriak-teriak. Jadi belum juga kelihatan kita mampu mengelak dari tuduhan lingkungan ini. Iya. Berarti salah satu pelakunya nanti Mas Darto juga dong, kalau itu yang dituduhnya. Kalau ini Pak Ardi ya, beberapa hari lalu itu saya mengantarkan Duta Besar Uni Eropa, itu Pak Vincent ya, Pak Vincent Piket itu berkunjung ke anggota saya di Riau. Tapi ada satu hal yang menarik yang dia ngomong, yang dia bicarakan, itu adalah begini. Kami Uni Eropa itu sangat menghormati kedaulatan negara Indonesia. Ya, makanya segala macam persoalan sawit di Indonesia itu tidak bisa kami selesaikan, dan itu adalah kedaulatan Indonesia. Tetapi Indonesia itu juga harus menghormati kedaulatan Uni Eropa. Artinya apa sebenarnya? Ya, artinya apa? Kalau yang kebijakan Uni Eropa itu kan soal standar yang sangat tinggi, dan kita suara Indonesia itu kan cenderung kuat ya. Ayo lapor ke WTO, ayo gugat ke WTO begitu ya. Ayo serang Uni Eropa gitu. Ayo demo di kantor Dubes EU. Kan itu strategi-strategi yang kita ambil. Langkah-langkah reaksioner, langkah-langkah reaktif ya. Bukan solusi yang kita ambil. Kalau tadi itu soal politik di Malaysia itu saya tahu betul, jarang sekali seperti itu. Mereka itu rata-rata itu bermain di bawah tanah, slow, diplomasinya itu kuat. Membangun solusi, membuat solusi diperbanyak di wilayah-wilayah regionnya. Kita itu rata-rata ya gugat. Iya. Kan itu. Dan makna yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi itu menunjukkan bahwa kami itu tidak akan mengintervensi kalian, tetapi kalian itu juga harus melakukan hal yang sama ya. Apa yang kami lakukan, kalian jangan intervensi. Kan itu maknanya. Nah, makanya itu adalah problem sawit, segala solusinya jangan pernah dilemparkan ke eksternal. Masalahnya itu adalah, dan solusinya itu ada di diri kita, ada di dalam negeri. Mari kita selesaikan, jangan kita lemparkan ke negara lain. Dan itu ya, masalahnya itu harus kita selesaikan. Kalau masalah yang terjadi selama ini kan masalah turun harga sawit aja, anjlok itu ya. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara Uni Eropa. Black campaign yang dilakukan oleh LSM, yang dilakukan oleh Uni Eropa, yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kan itu perspektif kita selama ini ya. Tetapi kan masalahnya itu di kita. Masalahnya apa? Korporasi yang tidak punya goodwill, memperbaiki manajemennya, memperbaiki best practice-nya, dan juga pemerintah juga yang begitu-begitu juga. Kurang inisiatif.
Ya. Oke, baik. Artinya memang kita dipaksa untuk memperbaiki sendiri apa yang terjadi dalam industri sawit ini. Memang paling enak nuduh orang gitu, itu karena paling enak memang nuduh orangnya. Karena aktivis lingkungan, karena Uni Eropa dan lain sebagainya kampanye ini itu, sehingga kemudian harga sawit kita rendah dan lain sebagainya. Padahal persoalannya jauh lebih besar dari sekadar itu. Tadi baik Dr. Novindra atau Mas Darto sudah menunjukkan beberapa banyak hal yang menjadi masalah, mulai dari budidayanya itu sendiri, tanamannya itu sendiri, produktivitasnya, sampai tata kelolanya, sampai rantai produksinya, sampai struktur industrinya yang oligopolis. Banyak sekali masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi kita semua, mengingatkan kita semua bahwa urusan sawit sejatinya adalah urusan kita sendiri yang jauh dari selesai. Terima kasih Dr. Novindra, ekonom dari Departemen Ekonomi dan Sumber Daya Lingkungan FEM IPB University, dan terima kasih juga Mansuetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih FEMer semua, jangan lupa dukung kami terus, berikan subscribe, like, komentar, dan sebarkan seluruh tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.